Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dengan narasumber Pak Ustadz Riyadi bersama dengan teman-teman saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang telah dibuat di sekolah kemarin. Ya, langsung masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama nih, kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi kiamat nanti? Mengingat banyak pertanda-tanda yang udah terjadi. Pokok yang pertama untuk kita mempersiapkan akhir zaman atau tanda, karena nampaknya tanda hari kiamat ini, yang pertama tentunya tidak lain adalah ilmu mengenai kita belajar memahami daripada tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda hari kiamat yang mungkin sudah sebagian kita mengerti dan kita pelajari. Dengan adanya ilmu tersebut kita dapat melihat karena ada tanda-tandanya. Yang perlu kita kuatkan, terutama generasi muda, adalah kuatnya iman, Islam, serta ihsan kita yang ada di dalam diri kita. Ketika sudah kuatnya iman, Islam, dan ihsan seseorang, ketika dia sudah melihat keadaan alam, keadaan sekitar, sehingga dapat memproteksi dirinya tidak terpengaruh dalam keadaan fitnah akhir zaman. Karena daripada fitnah akhir zaman ini, terutama yang dahsyat itu adalah kemaksiatan itu sudah merajalela. Terutama perempuan mungkin berbuat maksiat dengan laki-laki sudah tidak rasa malu. Dari karena itu yang perlu dikuatkan adalah iman kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah, yang tentunya didasari dengan ilmu agama yang dapat membenteng diri kita. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Ustadz, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan di zaman modern ini dalam sudut pandang Islam? Apakah kita juga dianjurkan untuk terus mengikuti modernisasi sesuai zamannya, atau hanya pasif dan sekadar memanfaatkannya sesuai keperluan yang kita perlukan saja? Islam itu kalau kita melihat sejarah, seperti sejarawan Islam yang bernama Ibnu Sina, dia kan sejarawan Islam yang istilahnya cendekiawan Islam lah kalau bisa dibilang. Kalau kita melihat lagi orang yang awal menggagas dari sebuah pesawat terbang, ada juga orang Islam. Masalah kesehatan pun dari orang Islam. Artinya kalau kita berkaca ke sejarah dan melihat ke depan, bahwasanya Islam itu tidak pernah menolak perkembangan zaman. Apalagi di zaman sekarang, istilah zaman teknologi, zaman sosial media. Kalau kita hanya pasif berhenti ataupun hanya memanfaatkan sekedar keperluan kita saja, tentunya yang pertama kita akan ketinggalan, dan di media-media itu akan diisi yang istilahnya kurang positif lah. Nah, daripada sudut pandang Islam. Jadi sebenarnya Islam ini sangat mendukung. Artinya mari kita gunakan misalkan teknologi yang ada seperti handphone ataupun media-media yang lainnya untuk sarana paling tidak menjadi sebuah nilai positif. Terutama misalkan ada nilai dakwahnya, ada nilai kita mengajak kepada kebaikannya. Jadi kesimpulannya adalah Islam itu sangat maju lah sebenarnya, tapi dengan perlu digarisbawahi bahwasanya kemajuan itu tidak mengurangi daripada nilai-nilai syariah yang ditetapkan oleh Islam. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah boleh Ustadz untuk menjadi model Islami sedang baju busana muslim? Sedangkan kalau jadi model itu kita biasanya banyak yang berlenggak-lenggok. Iya. Ngumbar-ngumbar. Iya. Sebenarnya kalau kita berpegang daripada syariat Islam, seorang wanita, kan kita mengaji seorang wanita dulu, baru nanti jawabannya boleh atau tidaknya. Wanita ini kan semua tubuhnya sebenarnya adalah aurat, kecuali di dalam sholat itu muka dan telapak tangan. Dan ada pendapat ulama pun yang lain itu mengatakan boleh di luar daripada sholat, di luar daripada sembahyang itu membuka daripada muka dan hanya telapak tangan. Nah, tertutupnya aurat tubuhnya wanita itu adalah tidak memperlihatkan
lekuk apa bahasanya itu apa? Bentuk tubuh. Bentuk tubuh. Nah, bentuk tubuh daripada wanita itu. Meskipun dia menutup, tetapi bentuk tubuhnya masih kelihatan, itu belum dikatakan menutup. Jadi sebenarnya di dalam Islam itu tidak menghalangi daripada majunya seorang wanita, tetapi juga apa yang perlu digarisbawahi, jangan sampai istilahnya kemajuan wanita itu mengumbar daripada auratnya. Terima kasih. Ulang lanjut ke pertanyaan keempat. Kan Islam ini sebenarnya tuh agama yang toleran terhadap agama lain. Tapi di beberapa hari ini, di akhir-akhir ini di sosial media ulun melihat misalnya ada nih satu public figure yang mu'alaf masuk Islam, itu banyak benar orang berbondong-bondong tuh kayak ikut berbahagia, ngasih pujian, malah kadang ngasih sanjungan yang berlebihan. Tapi semisal ada public figure yang awalnya muslim terus pindah agama ke agama lain, itu banyak benar yang menghujat, yang mengkecam. Padahal kan di Islam sendiri dikasih tahu kalau untukmu agamamu dan untuk agamaku. Itu itu gimana cara nyikapinnya? Ya, Islam kan mengajarkan kita toleransi beragama. Artinya toleransi beragama menghargai, tidak mengganggu kepercayaan orang lain sebagaimana kan diatur daripada undang-undang kita. Di toleran itu harus dipahami dulu makna toleransi. Artinya kan ada kita toleransi, saling menghargai satu sama lain, tidak mengganggu secara kepercayaan, peribadatan, dan tidak memaksa orang lain untuk memeluk agama kita, dan sebaliknya juga. Kan begitu. Di dalam Islam itu diajarkan kita tidak boleh menghina agama orang lain ataupun mengecam agama orang lain, menghina-hina ajaran orang lain di dalam diri kita dan hati kita. Kadang-kadang dalam sesama muslim pun yang ini berbeda dengan amalan A dengan si B umpamanya. Si A beramalan begini, si B beramalan begini. Karena berbeda amalan pun bisa menjadikan saling menghujat, saling menyambat, jika bahasa Banjar itu. Si A bisa menyambat si B. Sebenarnya itu adalah yang perlu dipertanyakan dalam diri kita masing-masing, khususnya Islam itu tidak hanya di mulut tetapi juga di hati. Kemudian kata Rasulullah secara hadis, man salima muslimu min lisanihi wa yadihi. Arti orang yang Islam itu orang yang selamat muslim yang lainnya daripada lidah dan tangan kita. Lidah kita tidak mencaci, tangan kita tidak menzolimi, terlebih-lebih hati kita pun tidak membenci terhadap kita berbeda keyakinan. Karena Quran itu sudah jelas menerangkan lakum dinukum waliyadin. Agamamu adalah agamamu dan agamaku adalah agamaku. Lana a'maluna walakum a'malukum. Pekerjaanmu atau amalmu dan pekerjaan dan amal kita pun amal kita. Ketika kita melihat orang itu misalkan masuk ke dalam Islam, kita bersyukur. Bisa kita memuji alhamdulillah karena yang memberikan petunjuk adalah Allah. Allah yang memberikan iman di dalam hati kita. Itu adalah semua kehendak Allah, tidak dengan istilahnya dengan paksaan daripada kita. Allah yang memberikan hidayah. Terus sebaliknya, ketika kita melihat orang muslim, misalkan orang muslim masuk ke dalam agama non daripada muslim, itu janganlah kita menghujat. Kenapa? Jangan menghujat. Kalau kita menghujat, berarti kita benci dengan orangnya. Kita itu harusnya benci dengan pekerjaan yang tidak baiknya, bukan benci kepada orangnya. Islam itu yang ditampakkan Rasulullah adalah akhlakul karimah. Innama bu'itsu liutamima karimal akhlak. Ada dalam Islam itu yang sangat-sangat menonjol yang ditampakkan oleh Rasulullah adalah akhlakul karimah, kasih sayang terhadap orang lain. Jadi jangan sampai istilahnya kita ini berkedok Islam, cuma hati nurani pribadi kita tidak mencerminkan akhlak-akhlak Islam yang baik. Untuk pertanyaan terakhir, Pak, ya. Bagaimana jelas seorang ayah yang menjadi tulang punggung keluarga itu menelantarkan anaknya? Terus anaknya ini merasa marah kepada ayahnya. Apakah anak tersebut menjadi anak yang durhaka? Bagaimana harusnya sang anak untuk bersikap?
Jelas itu adalah di dalam hukum Islam adalah dosa yang sangat besar. Kenapa? Dia menyia-nyiakan amanah yang diberikan Allah kepada dia, melupakan tanggung jawabnya. Pertama kan dia tidak menafkahi, baik nafkah itu kan, nafkah itu ada beberapa macam, baik secara materi kan, secara ilmu atau pendidikan, dia bertanggung jawab seorang ayah. Nah itu berarti kan yang jawaban yang pertama dulu adalah dia adalah berdosa besar. Terus bagaimana sikap seorang anak? Kan yang jadi pertanyaan ini yang perlu digarisbawahi, sikap seorang anak. Nah, kita seorang anak di dalam Quran itu dijelaskan di dalam surah Luqman. Itu Allah Ta'ala berfirman ya, yang artinya yang maknanya kurang lebih insyaallah, apabila wa in jahada an takfuru, apabila orang tua kita itu memaksa kita untuk berbuat kita keluar daripada Islam, kafir lah istilahnya bahasanya, kita boleh tidak menurut. Nah ini bahasanya. Tapi masalah keduniaan tetap kita berbakti kepada orang tua. Jadi kita sebagai anak yang kita pandang di situ bukan orang tua kita tadi tidak bertanggung jawab dengan kita, tetapi yang kita pandang adalah kita ini sebagai anak yang harus berbakti kepada orang tua. Karena juga dengan sebab mereka lah kita terlahir ke dunia. Pernah dulu di zaman Nabi, di zaman Rasulullah, seorang sahabat itu datang kepada Rasulullah. Kata sahabat itu, wahai Rasulullah, ayahku telah mengambil uangku. Mungkin kalian pernah mendengar di sini. Ayahku telah mengambil uangku, wahai Rasulullah. Lalu bawa kemari orang tuanya. Lalu orang tuanya ditanya oleh Rasulullah, wahai kamu orang tua, apakah benar kamu mencuri daripada harta anakmu? Wahai Rasulullah, anakku itu adalah anakku, aku yang membesarkannya. Ini kan misalkan yang menafkahi, aku yang membesarkannya, aku yang sebab terlahirnya dia ke muka bumi ini, aku yang membesarkannya, dan aku mengambil itu karena aku hanya sebatas ingin mengisi perutku, wahai Rasulullah. Lalu setelah Rasulullah mendengar itu, Rasulullah langsung mengatakan, kamu minta ampunlah kepada ayahmu, karena dirimu, hartamu dan semua yang kau miliki itu adalah punya ayahmu. Artinya apapun yang ayahmu ambil itu adalah juga milik dia, walaupun dia tidak ada aset di situ, tidak ada ikut andil di situ, tetapi tetap juga itu punya milik ayahmu. Karena apa? Memandang daripada hakikatnya kita ini asal sebabnya daripada orang tua kita, ayah kita. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, kita sebagai anak adalah tugas kita berbakti kepada orang tua. Namun kadang-kadang secara manusiawi wajarlah ada rasa yang tidak suka, ada kebencian, apalagi kebiasaan kita disampaikan oleh misalkan ibunya yang menyampaikan, itu ayah kamu jahat, ayah kamu telah meninggalkan kamu sejak kecil. Jadi karena kata-kata itu kadang-kadang tertanamlah kebencian di dalam hati seorang anak. Nah itu kembali lagi ke pertanyaan yang paling pertama tadi, adalah mendasar dalam kehidupan kita adalah ilmu. Sehingga kita dapat membedakan yang mana hak kita, yang mana kewajiban kita. Jadi kewajiban kita sebagai anak adalah berbakti, berbuat baik kepada orang tua, meskipun kita berbeda agama dengan orang tua kita. Meskipun orang tua kita tidak seiman dengan kita, tetaplah kita berbuat baik secara ma'ruf, secara kebaikan. Nah kira-kiranya mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Terima kasih dulu Ustadz atas semua jawaban-jawabannya. Saya akhiri, sekiranya salah hilaf mohon maaf. Ulun minta ridho juga misalnya ada tersalah pandai atau menyinggung pian kawanan ulun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.